Selamat pagi. Perkenalkan nama saya dari Biwa 1A. Ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan bisnis dengan NIM 20203189. Latar belakang, dewasa ini dunia wirausaha di Indonesia telah berkembang sesuai perkembangan zaman di era modern usaha, tidak hanya berorientasi dengan adanya toko, penjual, dan pembeli. Namun, usaha pada era modern saat ini menjadikan internet sebagai akses atau media pemasaran yang bertujuan menarik customer, mulai dari usaha kecil hingga usaha besar. Sudah menerapkan media online sebagai akses penjualan produk mereka. Disinilah hal yang menarik perlu digali lebih intens lagi. Kami menyimpulkan dengan adanya usaha online tersebut akan menjadi lebih praktis proses jual beli dan negosiasinya. Ide atau gagasan yang hendak kami terapkan ini hendaknya dapat diwujudkan dengan membuat konsep dalam bisnis plan ini. Konsep bisnis desain interior online ini sama halnya dengan toko online lainnya. Yang menjadi pembeda hanyalah produk yang kami tawarkan. Adapun kendala atau hambatan yang mungkin dapat terjadi selama usaha ini berjalan, yaitu bagaimana membangun kepercayaan dari customer dan mempercepat proses produksi jika terjadinya penumpukan antrian pesanan agar cepat sampai kepada customer dan tentunya sesuai dengan permintaan. Pada saat ini banyak usaha kecil menengah mulai bertumbuh karena pasar mudah untuk dicakup melalui media internet dan lainnya. Pihak pemerintah juga membuka peluang untuk founder atau entrepreneur untuk menciptakan produk yang baru dengan memberikan bantuan modal dari kredit usaha masyarakat. UKM membutuhkan kreativitas yang tinggi untuk menjadi UKM yang bertahan dan berkembang lebih baik ke depannya. Kreativitas dan pemikiran yang luas akan sangat membantu kita dalam membuka suatu usaha dengan mengetahui keadaan pasar dan peluang, maka kita dapat membuat suatu bisnis plan. Tujuan prospek. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari prospek usaha yang dilakukan penulis adalah dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi organisasi agar dapat melaksanakan aktivitas yang lebih efisien, efektif, serta lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Demi kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti atau rekan-rekan mahasiswa yang akan membahas masalah dengan topik yang sama. Juga menciptakan usaha kecil menengah yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian di sektor real. 4. Menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam diri pengusaha guna menciptakan usaha baru secara profesional dan terlatih. Konsep bisnis sleeping lamp. Sleeping lamp memiliki data perusahaan meliputi nama pemilik, struktur organisasi, alamat perusahaan, nomor telepon, dan email, di mana data perusahaan akan mencerminkan usaha ini bergerak dalam bidang apa dan produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan ini. Berikut adalah data perusahaan yang direncanakan. A. Data perusahaan nama. Usaha sleeping lamp bidang usaha kerajinan tangan atau homemade, jenis produk dan jasa lampu tidur, alamat perusahaan Jalan Ring Road nomor 85 Medan, Sunggal, nomor telepon 0821 669 15338. Alamat email cornesdeva@gmail.com. Mulai berdiri tahun 2018 dan lokasi fasilitas perusahaan lokasi strategis terletak di kawasan ramai dengan pusat pembelanjaan, status bangunan sewa dan fasilitas yang lengkap. Yang B, ada visi dan misi. Visi usaha membuat sleeping lamp lebih diketahui kegunaannya dan membuat inovasi dalam bentuk dan kualitas tinggi. Misi usaha menciptakan sleeping lamp kreatif mungkin, terus berinovasi dalam produk, membuat konsumen percaya dengan kualitas produk. Dan D, proses pembuatan produk. Proses produksi yang terjadi dalam produksi produk kami adalah konsumen dapat memesan secara online dan offline. Pada awal kami telah menyediakan bahan baku yang kami pesan dari pabrik barang bekas. Desain dan corak lampu dapat diperoleh
dari ide konsumen atau desain yang telah disediakan sebelumnya. Berikut gambar produk sleeping lamp. Aspek pasar. Produk yang dihasilkan dari usaha ini khususnya adalah sleeping lamp. Sleeping lamp merupakan salah satu bisnis plan yang cukup luas pasar konsumennya. Dilihat dari saran dokter, saat tidur lebih baik lampu atau cahaya dalam ruangan lebih gelap atau tingkat cahaya harus dikurangi agar hormon tubuh terproduksi lebih bagus dan tubuh akan bekerja secukupnya pada saat tidur. Dengan mengetahui hal tersebut, banyak menggunakan lampu tidur sebagai alternatif cahaya pada saat tidur dan dengan banyak desain tersendiri. Walau pesaing cukup banyak, tapi dalam bisnis plan di sini kreativitas sangat dibutuhkan dari berbagai aspek usaha yang dijalankannya. Banyak bentuk yang bisa dibuat dari desain sleeping lamp. Berikut sebagai contohnya. Keunggulan produk. Keunggulan produk dari sleeping lamp kami adalah yang kami tawarkan terbuat dari kaleng, botol, dan tutup botol serta benang wol ekstra, sehingga produk yang kami tawarkan halus dan kuat. Produk kami terbuat dari barang bekas yang seperti kaleng dan tutup botol, sehingga menjaga keramahan lingkungan. Sleeping lamp kami menggunakan lem tembok, jadi nggak terlihat bekas lem yang belum kering atau warnanya lebih jelas. Dudukan lampu yang kami tawarkan terbuat dari susunan kaleng, kertas, kardus, dan benang wol. Bola lampu, kabel sehingga lebih rapid and elegan dalam penampilannya. Target segmen pasar adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat yang sama yang membuat pasar itu sendiri. Target segmen pasar dari suatu usaha merupakan penentuan dari berhasil atau tidaknya pemasaran yang dilakukan terhadap suatu produk. Cara melakukan segmentasi pasar yang akan dipilih pada usaha ini adalah static attribute segmentation, yaitu cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografis. Berdasarkan geografis berarti pasar dilihat berdasarkan negara, wilayah, atau kota. Sedangkan demografis berarti pasar dibagi berdasarkan pada usia, jenis kelamin, penghasilan, jalur hidup keluarga, dan penghasilan. Target atau segmen pasar di produk usaha ini untuk membuat sleeping lamp adalah seluruh lapisan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Mengingat Kota Medan terdiri dari berbagai macam budaya dan etnis seperti adat Jawa, Batak, Melayu, Minang, Tionghoa yang bercampur baur hidup berdampingan. Seperti adat Jawa dan Batak menjadi hilang. Bahkan semakin memperluas pasar karena usaha ini juga dapat digunakan oleh semua kalangan. Sedangkan dilihat dari penghasilan rata-rata penduduk masyarakat Kota Medan dan sebagian besar bekerja sebagai pegawai dan buruh. Bisa diperkirakan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya memiliki kehidupan dengan ekonomi menengah ke bawah. Tapi sedikit pula ada sebagian masyarakat Kota Medan memiliki kehidupan ekonomi yang ke atas. Hal ini menyebabkan kebiasaan atau pola pikir yang berbeda pula dalam hal membelanjakan uangnya. Dengan demikian, target segmentasi pasar yang dituju adalah seluruh masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Karena harga sleeping lamp ini dapat dijangkau dan dapat disesuaikan dengan keinginan dan kondisi keuangan konsumen. Lalu tren perkembangan pasar masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Medan khususnya sangat mengikuti tren suatu produk di pasar saat ini. Penulis sangat yakin ketika usaha ini telah berjalan akan menjadi perusahaan yang dapat berkembang cepat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang cukup baik dan selera masyarakat yang mencoba suatu produk yang unik, harga yang terjangkau tetapi tetap berkualitas. Dapat dilihat bahwa tingkat bunga berpengaruh ketika usaha yang dijalankan
mendapat pinjaman dari pihak ketiga, yakni bank dalam usaha ini. Modal untuk pendirian usaha ini merupakan usaha dari modal sendiri. Dan usaha ini tidak terpengaruh dengan naik atau turun tingkat suku bunga. Dan dengan modal sendiri ini kami sangat yakin bahwa usaha ini dapat berkembang menjadi perusahaan yang besar. Proyeksi penjualan perencanaan kapasitas produksi yang dilakukan untuk semua mesin peralatan dan sektor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan dengan sendirinya. Kapasitas produksi sampai dengan tingkatan yang rinci. Semuanya akan mengacu pada hasil perhitungan peluang pasar atas produk yang bersangkutan. Kapasitas produk biasa dinyatakan dalam unit per periode waktu tertentu. Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas penjualan dilakukan dalam jangka minimal 3 tahun ke depan, sesuai dengan rencana produksinya. Proyeksi penjualan atau usaha itu sendiri sleeping lamp, harga rata-rata produk, perkiraan jumlah penjualan produk ini yakni 200 unit atau per bulan, dengan harga jual 88.815 perak, ditargetkan dalam 1 tahun minimal mendapatkan 360 orang konsumen dengan pesanan 2.400 per tahun. Dengan target penjualan 2 buah sleeping lamp 1 orang konsumen, maka penerimaan penjualannya sebesar 88.815 kali 2 sama 177.630 rupiah. Dengan biaya produksi sebesar 1.700.000, maka pendapatan bersih sebesar 88.815 perak kali 30 hari, sama dengan 2.664.450 perak, sampai dengan dikurang 2.664.450 perak, kurang 1.700.000, sama dengan 964 perak 450. Pendapatan penjualan per tahun diperkirakan mencapai 11.573.400. Analisa pasar dan pemasaran. Kegiatan pemasaran dan produksi yang akan dilakukan sebagai berikut. Pameran. Dalam hal pameran ini saya bersama tim memaparkan produk yang akan dijual pada websitenya, nantinya menjadi media resmi promosi seluruh produk yang akan dipasarkan. Dan dalam hal itu kami akan melakukan kerjasama dengan media promosi lainnya untuk mengiklankan produk dan toko kami. Target pasar customer yang menjadi target pemasaran produk adalah semua kalangan, baik orang dewasa. Strategi pemasaran, daya tarik usaha dengan memanfaatkan media online diharapkan menjadi daya tarik kekuatan terhadap usaha. Menganalisa kondisi pasar utama di bisnis online, perlu lebih mengenali dan mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi dalam realisasi usaha. Kualitas produk, jaminan mutu kualitas produk sangat perlu menjadi perhatian utama agar pelanggan utama menjadi puas dan loyal berbelanja. Kendaraan untuk pengantar pesanan harus diperhatikan kelayakan dan kondisinya agar kualitas produk dan hambatan dapat teratasi dengan baik. Harga produk, perhitungan terhadap harga produk mesti diperhitungkan dengan baik. Jika tidak, kenaikan harga di pasaran, setidaknya pelanggan akan tetap percaya dan tetap loyal, serta bertahan berbelanja di sleeping lamp. Pembukuan atau laporan keuangan yang harus rapi dan tertata, baik serta sesuai dengan kondisi keuangan yang terjadi. Analisa pesaing dan pesaing kompetitor merupakan ancaman yang harus diatasi dengan bijak. Dalam hal bisnis, pesaing akan selalu ditemui apapun jenis bisnisnya. Meskipun begitu, peningkatan kualitas produk dan pelayanan harus selalu ditingkatkan menjadi karakteristik yang terhadap usaha yang dikelola ini, sehingga persaingan menjadi motivasi sendiri untuk terus mampu mempertahankan usaha dengan baik. Rencana operasi dan manajemen fasilitas website, Facebook, dan Instagram khusus desain interior store. Tempat pasokan barang, gadget, dan pembukuan terkait aktivitas pemasaran keuangan. Aplikasi internet terkait pemasaran produk atau agen distributor yang terpercaya dan profesional. Mitra pengantaran barang yang terpercaya dan
profesional, proses produksi bahan untuk pembuatan produk sleeping lamp dipasok, kemudian aktivitas pemasaran dimulai. Setelah itu, transaksi pengantaran barang dan pembayaran selanjutnya. Aktivitas perhitungan keuangan sebagai proses terakhir. Pengendalian persediaan pasokan barang diprediksi dari permintaan konsumen selama sebulan. Untuk mengatasi agar pesanan tidak terlalu berlebihan, kontrol keuangan setiap transaksi penjualan, pembelian pendapatan, hingga pengeluaran akan disusun menjadi laporan keuangan yang transparansi dan detail. Setiap sebulan sekali akan diadakan diskusi untuk menganalisa inovasi baru sebagai strategi dalam mencapai kualitas usaha yang baik, mapan, dan sukses. Tim manajemen tim terdiri dari teman-teman sejurusan karena lebih kenal, mengetahui pribadi masing-masing sehingga konflik bisa dikendalikan dan dicarikan solusi tujuan agar terlahirnya wirausaha yang kreatif, inovatif, dan mampu serta bertahan di dunia wirausaha. Berikut contoh rencana keuangan dan anggaran produksinya. Penutup kesimpulannya sleeping lamp merupakan usaha yang dipasarkan secara online dan event tertentu. Bahan yang digunakan untuk menciptakan produk sleeping lamp merupakan barang bekas, namun tidak 100% bekas. Dan bukan berarti tidak berkualitas ataupun berkelas. Banyak inovasi yang bisa diciptakan dalam pengembangan produk. Dan dalam inovasi ini bisa diciptakan usaha ini break even point atau BEP didapat selama 1,5 bulan bisa berjalan. Sekarang dalam era globalisasi pastinya akan banyak berbagai macam rintangan dalam menjalankan setiap usaha baik secara internal maupun eksternal. Jadi untuk itu janganlah takut untuk berkreasi dalam pencapaian bisnis. Senantiasa bijaklah dalam melihat peluang. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih dan maaf bila ada salah-salah kata.